Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, pada hari ini masih cerah dengan cuaca yang begitu labil dari beberapa hari kemarin. Alhamdulillah hari ini kita berangkat ke sekolah tidak dengan hujan-hujanan ya, tapi dengan suasana cerah. Kemudian untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita menata hati kita, menata pikiran kita dengan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini itu dimudahkan, apa yang kita pelajari itu dipahamkan, diberikan manfaat baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Al-Fatihah. Ya, semoga dengan bacaan Ummul Kitab tadi menjadikan tambah keberkahan untuk kita semuanya ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk selanjutnya pada kesempatan pagi hari ini ya, kita pada minggu kemarin telah mempelajari mengenai kejujuran dan keadilan ya. Dan untuk pertemuan pagi hari ini kita akan membahas mengenai sholat sunnah ya, mengenai sholat sunnah. Namun sebelum pembelajaran dimulai, untuk buku paket KI silahkan dikeluarkan, kemudian alat tulis yang dibutuhkan disiapkan juga sembari saya absen. Yang pertama Mbak Alifah ada, Mbak Kiki, Mbak Linda, Mbak Tias, Mbak Vita, Mbak berangkat. Ada kabar? Ya, nanti mungkin kalau ya sedang berhalangan hadir, silahkan nanti setelah materi dijelaskan kan nanti kalian mendapatkan hal baru. Silahkan untuk disampaikan ya ke Mbak Vita dari semuanya ya. Pada kesempatan pagi hari ini ya, kita kan akan membahas mengenai sholat sunnah ya. Apa sih tujuan dari sholat sunnah itu? Ya, ini di LKS di buku paket juga sama ya. Temanya lebih dekat dengan Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Berarti dari tema tersebut sudah ada gambaran bahwa tujuan daripada sholat sunnah salah satunya yaitu lebih dekat dengan Allah ya. Sebelum ke materi, ini ada sedikit video ya. Silakan kalian simak ya.
disepakati tadi ya. Iya. Isinya apa? Tentang apa? Tentang ilmu, tentang belajar ya. Imam Syafi'i. Ada yang tidak tahu Imam Syafi'i itu siapa? Ya, seorang fuqaha, seorang imam besar ya, yang menjadi panutan umat Islam setelah sepeninggalnya Rasulullah, sahabat dan tabi'in ya. Jadi ada inti dari supplikan tersebut itu kita itu harus selalu sabar, sungguh-sungguh dalam belajar ya. Karena sebentar saja, 1 detik saja orang itu meninggalkan belajar ya, itu sama halnya dengan dirinya itu membuat kehinaan untuk dirinya sepanjang hidupnya. Itu ya. Lanjut ke masuk ke materi ya. Sholat sunnah. Sholat sunnah yang akan kita pelajari itu apa saja? Ya. Yang pertama itu sholat sunnah berjamaah. Kemudian yang kedua itu sholat sunnah munfarid. Dan yang ketiga itu sholat sunnah berjamaah serta munfarid. Dan yang akan kita pelajari dari ketiganya yaitu mengenai macam-macam dan ketentuannya serta tata cara dan praktiknya. Namun pada kesempatan pagi hari ini kita hanya akan mempelajari tentang sholat sunnah berjamaah, sholat sunnah munfarid, sholat sunnah jamaah munfarid. Itu hanya macam-macam dan ketentuannya saja. Sedang untuk tata cara dan praktiknya untuk pertemuan yang selanjutnya yang akan datang ya. Ya, apa itu sholat sunnah? Ada yang tahu? Ya. Sholat sunnah itu adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya, di mana orang yang melaksanakannya itu akan mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi orang yang meninggalkannya atau tidak mengerjakannya itu tidak mendapatkan dosa ya. Jadi yang namanya hukum sunnah itu seperti itu. Jika dilakukan mendapatkan keutamaan ataupun pahala ya. Kalau tidak dilakukan dia tidak mendapatkan dosa. Kemudian yang selanjutnya sholat sunnah sesuai dengan pengerjaannya itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama itu sholat sunnah berjamaah ya. Yang kedua sholat sunnah munfarid, dan yang ketiga sholat sunnah munfarid atau berjamaah. Ya, sampai sini ada yang tahu munfarid itu apa? Belum tahu? Ya, sholat sunnah munfarid itu adalah sholat sunnah yang dilaksanakan sendiri, individu, personal ya. Kalau bersama itu bersama-sama. Kalau munfarid atau berjamaah itu berarti gabungan. Bisa berjamaah, bisa munfarid. Seperti itu. Selanjutnya. Tadi ya, sholat sunnah berjamaah. Tadi kan sudah disampaikan. Apa itu sholat sunnah berjamaah? Masih ada yang ingat? Apa itu sholat sunnah berjamaah? Sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah atau bersama-sama. Ya, sholat sunnah berjamaah yaitu sholat sunnah yang dilakukan secara bersama-sama ataupun berjamaah. Ya, maksud dari bersama-sama di sini itu bukan hanya tempatnya, bukan hanya waktunya, akan tetapi ada ikatan antara mereka. Jadi ada ikatan antara yang satu kan menjadi imam, yang lainnya menjadi makmum. Itu mereka itu meniatkan diri, salah satu menjadi imam, yang lainnya itu menjadi makmumnya. Contohnya dalam sholat sunnah tarawih, ya. Itu dalam satu masjid, misalnya ya, dilaksanakan setelah isya. Itu mereka itu sudah tahu dan memiliki kesepakatan bahwa salah satu menjadi imam dan yang lain itu menjadi
makmum, ya. Berbeda dengan sholat qobliyah contohnya. Sholat qobliyah kan setelah adzan selesai doa, mereka kan sama-sama sholat qobliyah ya. Jumlahnya sama 2 rakaat, niatnya sama, waktunya sama, tempatnya sama, akan tetapi mereka itu meniatkan sendiri-sendiri. Jadi bukan termasuk sholat sunnah berjamaah, akan tetapi di situ sholat sunnah munfarid ya, walaupun dilaksanakan di tempat yang sama, di waktu yang sama, dan jenis sholat yang sama pula ya. Paham? Yang selanjutnya, sholat apa saja sih yang termasuk dalam sholat sunnah berjamaah? Tadi kan sudah satu ya, sholat tarawih. Itu kalau sholat tarawih itu bisa berjamaah, bisa individu. Coba sekarang, sholat apa saja yang termasuk dalam sholat sunnah berjamaah? Sholat Idul Fitri. Ya, sholat Idul Fitri. Betul. Sholat Selanjutnya, Idul Adha. sholat Idul Adha. Ya, Sholat kusuf. sholat kusuf. Sholat kusuf. Terus sholat khusuf. Dan yang Ya. terakhir sholat Istisqa. istisqa. Ya, sampai sini. Sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri ada yang tahu dilaksanakan berapa kali dalam 1 tahun? 1 kali, karena jatuhnya hanya pada tanggal 1 Syawal. Kalau sholat Idul Adha dalam 1 tahun atau dalam 1 bulan atau dalam 1 minggu sekali? 1 tahun sekali juga, karena jatuhnya hanya pada tanggal 10 Dzulhijjah ya, jadi 1 tahun sekali. Kemudian yang ketiga, sholat kusuf. Ada yang tahu sholat kusuf itu apa? Sholat yang terjadi karena adanya peristiwa gerhana. Gerhana apa? Gerhana matahari. Kalau sholat kusuf karena gerhana bulan. Dan yang terakhir itu sholat istisqa. Itu karena peristiwa apa? Banjir atau gempa, karena kekeringan ya. Tujuannya untuk apa? Meminta hujan ya. Bisa itu karena kekeringan atau karena adanya hal-hal atau hajat-hajat darurat yang sangat membutuhkan adanya hujan ya. Misalnya kan kekeringan itu kan sudah hal biasa, tapi ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa misalnya dalam satu hutan ya yang sangat luas itu terjadi kebakaran yang secara ilmu umumnya ya, itu manusia itu tidak mampu untuk menghentikan daripada kobaran api tersebut. Itu ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa boleh melakukan sholat istisqa untuk meminta hujan dengan tujuan apa? Api tersebut dapat padam ya. Sampai sini dapat dipahami ya. Jadi sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah itu sholat Idul Fitri, Idul Adha, khusuf, istisqa. Jadi dari 5 sholat tersebut tidak dapat dilaksanakan secara sendiri ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu sholat sunnah munfarid ya. Tadi sudah tahu ya arti kata munfarid itu apa? Individu, seseorang, personal. Kalau bahasa kerennya yaitu dewekan ya, seperti itu. Secara lebih detail itu sholat sunnah yang dilakukan secara individu, walaupun banyak orang yang melaksanakannya di tempat yang sama dan waktu yang sama juga ya. Tadi sudah sedikit disindir ya mengenai hal tersebut. Kemudian yang selanjutnya, apa saja sih yang termasuk dalam sholat sunnah munfarid? Ada yang tahu?
sholat sunnah rawatib, kemudian sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian sholat sunnah istikharah. Dari sini ada yang tahu sholat rawatib dulu? Ada yang tahu sholat rawatib itu apa, di waktu dilaksanakan kapan? Sholat yang dilakukan menyertai atau mengiringi sholat pagi. Ya, sholat rawatib yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan atau dilakukan menyertai atau mengiringi sholat fardu, baik sesudahnya maupun sebelumnya. Ya, sholat subuh itu ada yang namanya qobliyah, zuhur itu ada qobliyah dan ba'diyah, asar itu qobliyah saja, maghrib qobliyah dan ba'diyah, kemudian isya juga qobliyah dan ba'diyah. Ya, kalau asar itu tidak ada ba'diyah, karena setelah sholat asar itu kita itu diharamkan melaksanakan sholat, ya, kecuali sholat jenazah. Ya, setelah subuh kita tidak diperbolehkan melaksanakan sholat kecuali matahari sudah terbit naik satu penggalah, itu sudah masuk waktu duha. Ya, sholat rawatib itu ada sholat rawatib muakkad, ya, 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum maghrib. Ya, kemudian ada sholat rawatib ghairu muakkad. Ya, ini nanti muakkad dan ghairu muakkad itu kan berbeda. Ini tidak akan dijelaskan sekarang, ya, nanti buat tugas nanti, ya, setelah pemaparan materi selesai. Ya, sholat rawatib ghairu muakkad itu ada 2 rakaat sebelum dan setelah zuhur, terus 4 rakaat sebelum asar, serta 2 rakaat sebelum maghrib. Nanti muncul pertanyaan, doh, ini ada 2 rakaat sebelum dan setelah zuhur di ghairu muakkad, padahal di muakkad sudah ada. Jadi aslinya sholat sunnah zuhur, qobliyah dan ba'diyahnya itu, qobliyahnya ada 4, ba'diyahnya ada 4, cuman dibagi menjadi 2, yang sebelum dibagi 2 untuk muakkad dan ghairu muakkad, yang sesudahnya juga dibagi 2 menjadi muakkad dan ghairu muakkad. Ya, sampai sini dapat dipahami? Ya, nanti untuk pengertian sholat rawatib muakkad dan ghairu muakkad kalian cari, ya, nanti setelah ini. Kemudian sholat tahiyatul masjid, ada yang tahu apa itu? Sholat sunnah yang dilakukan untuk menghormati masjid. Ya, sholat sunnah yang dilakukan untuk menghormati masjid. Kapan sih waktu pelaksanaannya? Ada yang tahu? Saat pertama kali masuk masjid. Waktunya itu bebas, ya, itu. Tapi ketika masuk masjid, misalnya mau sholat isya, adzan kurang 5 menit misalnya, masuk, sebelum ia duduk, ya, masih berdiri, udah 2 menit masih berdiri, oh, saya belum sholat tahiyatul masjid ini, mau sholat, itu diperbolehkan, ya, seperti itu. Kemudian sholat istikharah itu sholat sunnah dengan tujuan untuk apa? Meminta pilihan terbaik di antara 2 pilihan atau lebih. Contohnya kalian, ya, setelah SMP ini, ya, ingin masuk ke sekolah favorit, kemudian ada 2 sekolah favorit, ya, 2 sekolah favorit itu kamu daftar semuanya, kemudian dari 2 sekolah tersebut kamu lolos, kan bingung, dilema, ya, pilih yang mana, yang A atau yang B. Itu bisa menggunakan sholat sunnah istikharah. Petunjuknya melalui apa? Bisa melalui mimpi, bisa melalui hal-hal lain seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Jika tidak ada, lanjut, ya. Ya. Tinggal yang terakhir, itu sholat sunnah berjamaah
atau munfarid. Apa itu sholat sunnah berjamaah dan munfarid? Sholat sunnah yang dapat dilaksanakan secara berjamaah atau secara munfarid. Ya, sholat sunnah yang dapat dilaksanakan secara berjamaah ataupun secara munfarid. Jadi mau dilaksanakan bareng-bareng ya bisa, dilaksanakan sendiri-sendiri ya bisa, mau di masjid ya bisa, mau di rumah ya bisa, ya. Beda kayak tahiyatul masjid itu hanya di masjid ya. Terus sholat Idul Fitri harus berjamaah ya. Sholat istisqa juga harus berjamaah. Nah ini sholatnya itu bebas, mau munfarid ya boleh, mau berjamaah ya lebih baik, seperti itu. Kira-kira sholat apa saja yang termasuk dalam sholat sunnah berjamaah atau munfarid? Sholat tarawih. Ya, sholat tarawih ya, tadi sudah saya sebutkan ya. Selanjutnya sholat Witir. witir, kemudian sholat Duha. duha, kemudian sholat, Tahajud. terus ada lagi atau tidak? Ada. Tidak ada. 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 Sholat apa? Tasbih. Sholat tasbih. Ini dari sholat tarawih itu sudah familiar banget ya. Dilaksanakan nanti pada bulan Ramadan setelah Isya ya. Kemudian sholat witir. Sholat witir itu di malam hari juga. Kalau bulan Ramadan biasanya digabung dengan sholat tarawih setelahnya ya. Kemudian sholat duha itu yang biasa kita laksanakan ya di sekolahan kita pagi hari ini tadi juga ya. Sholat duha ya itu kalau di rumah mau sendirian boleh ya, di sekolahan secara berjamaah juga boleh. Kemudian sholat tahajud. Kalau sholat tahajud ini agak unik ya, karena apa? Syarat daripada sholat tahajud itu harus tidur terlebih dahulu ya, dilaksanakan pada malam hari ya. Kemudian sholat tasbih ini yang masih asing atau sudah biasa? Masih asing ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada, nih ya. Oh iya, kalau tidak ada, silakan nanti kalian tuliskan. Tadi kan sudah ada sholat rawatib ya. Ada qobliyah, ba'diyah ya. Nanti coba kalian tuliskan 2 saja ya. Ini kan ada 4 anak. Nah, qobliyah zuhur sama ba'diyah zuhur ya. Silahkan ditulis. Kemudian qobliyah asar dan qobliyah maghrib. Kemudian ba'diyah maghrib dengan qobliyah isya dan ba'diyah isya dengan qobliyah subuh ya. Silahkan ditulis dulu. Saya beri waktu 2 menit. Sudah? Sudah selesai? Sudah. Coba yang menuliskan sholat qobliyah zuhur dibaca niatnya siapa? Mbak Kiki ya? Ya. Ya, baca coba. Kan ini sudah familiar ya, biar tiap hari kita laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatan qobliyah tuhri raka'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Ya, betul sekali. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Kiki. Kemudian selanjutnya qobliyah asar. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Linda.
Kemudian sholat qobliyah maghrib. Usolli sunnatan qobliyatan maghribi rahmatin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Ya, betul juga. Kemudian coba qobliyah isya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan ba'diyah isya'i rahmatin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Ya, kemudian yang terakhir coba sholat qobliyah subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan qobliyah subuhi rahmatin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Ya. Lanjut ya. Ini sesuai dengan janji saya tadi ya. Itu akan menanyakan beberapa dari materi sholat sunnah rawatib muakkad, ghair muakkad, sholat sunnah khusuf dan sholat sunnah istisqa. Ya. Saya menunjuk Mbak Alifah. Ya, Mbak Alifah. Sholat sunnah rawatib muakkad. Ya, bentar ya. Nanti saya bagi dulu. Sembari saya bagi, nanti saya tanyakan kembali. Sholat sunnah rawatib muakkad, Mbak Alifah. Kemudian sholat sunnah ghair muakkad, Mbak Kiki. Sholat sunnah khusuf, Mbak Linda. Dan sholat sunnah khusuf, Mbak Tias. Ya, intinya saja. Coba sholat sunnah rawatib muakkad apa itu, Mbak Alifah? Adalah sholat sunnah yang Sholat sunnah yang mengiringi salat fardu yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, bahkan hampir tidak ditinggalkan pelaksanaannya oleh Rasulullah SAW selama hidupnya. Ya, bagus sekali. Sholat sunnah muakkad seperti itu pengertiannya. Sholat sunnah ghair muakkad. Coba Mbak Kiki, sudah ketemu belum? Sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu yang dilakukan dan dianjurkan oleh Rasulullah, namun tidak begitu ditekankan, berbeda dengan sholat sunnah muakkad. Ya, perbedaan sama ya, sama-sama sunnah, tetapi lebih ditekankan yang muakkad. Kemudian sholat sunnah khusuf. Coba Mbak Linda. Sholat sunnah khusuf adalah sholat sunnah yang dilaksanakan karena adanya peristiwa gerhana matahari. Ya, gerhana matahari. Kalau sholat sunnah khusuf itu karena apa? Sholat sunnah khusuf adalah sholat sunnah yang dilaksanakan karena adanya peristiwa gerhana bulan. Ya. Ya, itu sudah cukup ya. Kalau sholat sunnah istisqa itu karena kekeringan atau hal lain ya, sudah saya jelaskan tadi. Sebenarnya ini ada video motivasi, akan tetapi karena terbatasnya waktu ya, mungkin pemaparan materi itu cukup sampai di sini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, nanti saya kasih tugas ya. Ini tugas rumahnya sesuai dengan absen ya. Nomor 1 untuk absen nomor 1, nomor 2 untuk absen nomor 2, 3 untuk absen nomor 3, dan seterusnya sampai dengan terakhir ya. Dikumpulkan kapan? Dikumpulkan pertemuan yang akan datang ya. Karena PAI di sekolah kita itu 1 minggu 2 kali, berarti bukan minggu berikutnya, akan tapi pertemuan berikutnya 3 hari lagi ya. Itu harus selesai. Ini kan tuliskan tata cara semuanya. Yang namanya tata cara itu kan berarti prosedur ya. Minggu besok kan tadi saya sudah disampaikan ya, untuk tata cara itu buat pertemuan yang akan datang. Jadi nanti kita kan jam pelajaran pertama ya, pertemuan besok langsung ke musola ya. Untuk apa? Praktik dari ini yang sudah kalian cari, nanti praktik di musola ya, seperti itu. Kesimpulannya, yang namanya sholat sunnah itu fungsinya yaitu sebagai pelengkap. Pelengkap apa sih? Kadang sholat kita itu ada yang belum, mungkin di tahun-tahun yang lalu
itu pahala daripada sholat sunnah itu setidaknya dapat mengurangi dosa kita, terus lebih menata hati kita, dan juga mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian rasanya sudah cukup ya, karena waktu ini juga sudah 3 menit lagi bel berbunyi ya. Marilah kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Ya, terima kasih. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi kita pribadi, bagi orang lain, keluarga, orang tua, saudara, dan famili lainnya ya. Sekian dari saya, banyak kesalahan, banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.